warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita pada sore hari ini di kediaman Bapak Puji sekeluarga dalam rangka akikah putra apa putri? Putri beliau yang bernama Naurin Zifa Ayudisa. Naurin Zifa Ayudisa yang lahir pada tanggal 17 Januari 2022 ya. Berarti sudah beberapa hari dan alhamdulillah walaupun lahirnya di musim Covid tapi namanya nggak ada ya, kirain Siti Omikron gitu kan atau itu gitu ya, namanya nggak ada gitu ya, alhamdulillah gitu. Sharing dengan doa. Kalau doanya bayi yang baru lahir gimana doanya, Bu? Allahumma barik lana bima razaqtana. Lah kalau kita nengokin bayi baru lahir gimana doanya? Hah? Barakallahu laka fil mauhubi wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Nah, itu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya, untuk kita baca kalau kita nengokin bayi yang baru lahir ya. Barakallahu laka fil mauhubi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi anak yang baru dilahirkan. Wa syakartal wahiba, dan kedua orang tuanya bersyukur kepada Allah yang memberikan anak tersebut. Wa balago asyuddahu, dan mudah-mudahan anak yang dilahirkan itu nanti usianya panjang sampai dewasa. Wa ruzikta birrahu, dan mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebenarnya sih itu intinya suka dibaca sama ibu-ibu ya. Semoga mudah-mudahan menjadi anak yang solehah gitu kan, kemudian taat sama Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya dan sebagainya. Nah, ini kalau redaksi doanya yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Barakallahu laka fil mauhubi wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua sanak kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan risalah yang beliau sampaikan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah salah satu keagungan dari syariat Islam yang ada yang mengatur dalam kehidupan kita bahwa semua sisi kehidupan kita itu semuanya diatur, dari yang kecil sampai yang besar, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menyebabkan umat Islam itu dalam kondisi apapun tidak pernah merasakan takut ataupun khawatir, termasuk dalam masalah memiliki anak. Alhamdulillah, ini berarti Pak Puji putri yang keberapa ini? Baru yang ketiga Pak Puji ya. Masih ada 7 lagi yang nanti menyusul gitu kan. Iya, mumpung masih muda gitu kan gitu. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam semuanya diatur oleh Islam. Yang ini membuat kita tenang. Kenyataan sekarang di negara-negara yang kata orang itu negara maju, katanya negara Eropa, kemudian negara Jepang dan lain sebagainya,
itu sekarang krisis anak-anak kecil, krisis regenerasi. Survei terbaru membuktikan di setiap 10 rumah, setiap 10 keluarga di negara Eropa seperti Perancis, Italia, kemudian negara Asia yang maju, Jepang misalnya, dari 10 keluarga itu rata-rata hanya punya 2 anak saja. Dari 10 keluarga hanya punya 2 anak saja. Itu kalau mereka yang beragama bukan agama Islam. Tapi kalau orang-orang yang walaupun mereka tinggal di negara-negara Eropa, di negara-negara maju yang beragama Islam, ya, mereka disurvei itu rata-rata dari 10 keluarga itu ada 60 anak. Berarti rata-rata satu keluarga berapa? 6 orang anak. Makanya diprediksi tahun 2050 itu di negara Prancis, di negara Italia, itu yang dominan bukan orang-orang Eropanya, tapi yang dominan nanti yang menempati negara-negara tersebut adalah orang-orang yang berasal dari Aljazair, dari Turki, sehingga nanti mukanya muka-muka Arab. Jadi tahun 2050 itu Eropa itu penuh dengan orang-orang yang berasal dari Arab. Kenapa? Karena mereka berimigrasi ke negara-negara tersebut. Nah, di sana mereka tidak takut untuk punya anak banyak. Nah, bahkan rata-rata satu keluarga punya 6 orang anak. Ya, dibandingkan dengan penduduk asli mereka, dari 10 keluarga hanya 2 orang anak. Bahkan sekarang itu di Jepang itu mereka sulit sekali nyari anak kecil. Sulit sekali nyari orang yang mau menikah. Di sana kalau orang mau menikah itu dapat hadiah. Disediakan semua fasilitasnya. Dan begitu pun jarang orang yang mau menikah. Kenapa? Karena di sana mereka agamanya bukan agama Islam kebanyakan, kemudian malah lebih banyak mereka yang tidak beragama, ya. Maka mereka berpikir, buat apa saya punya anak ini? Kalau misalnya di Jepang, buat apa saya punya anak? Ya, dari kecil saya piara, saya gedein, saya didik. Nanti kalau sudah besar, mereka hanya akan mengirimkan saya ke panti jompo, atau kalau bukan ke panti jompo, kalau orang-orang tua di sana mereka dikirim ke satu hutan khusus yang isinya orang-orang tua yang tinggal di hutan di situ sampai meninggal, tidak ditunggu sama anak-anaknya. Ya. Maka mereka orang-orang Jepang itu sekarang lebih memilih miara anjing daripada miara anak. Iya. Kenapa? Karena kata mereka anjing itu setia nungguin sampai orangnya, sampai yang punya yang punya anjingnya meninggal, itu dia tetap setia dibandingkan dengan anaknya. Anaknya kalau sudah gede, orang tuanya sudah tua, sudah sepuh, dikirim ke panti jompo, atau kalau enggak dikirim ke satu hutan khusus. Yang khusus dia untuk orang-orang tua saja. Maka ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kehidupan mereka tidak diatur oleh aturan-aturan Islam. Maka alhamdulillah, bersyukur kita, gitu kan, menjadi orang-orang yang hidupnya diatur oleh aturan-aturan Islam yang sangat menekankan sekali agar setiap anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga kita tidak khawatir, ya. Bahkan kalau di kita ada istilah banyak anak banyak rezeki. Benar nggak? Banyak anak banyak rezeki? Hah? Betul. Nah, kenapa anaknya kok cuma sedikit? Hah? Nah, harus nambah lagi, gitu kan? Harus nambah lagi supaya lebih banyak lagi rezekinya. Saya mah udah mentok, gimana gitu kan? Udah nggak bisa lagi. Nah, anak itu ada 2, ada anak biologis, ada anak ideologis. Gitu kan? Ada anak biologis, yaitu anak yang dilahirkan
dari pasangan suami istri lewat ibunya. Nah, itu disebut dengan anak biologis. Ada juga anak ideologis, ya. Anak-anak yang kurang beruntung, gitu kan? Mungkin dia yatim atau yatim piatu, kemudian juga atau mungkin berasal dari keluarga yang tidak mampu, maka kita, gitu kan, yang mampu untuk menyantuni mereka, untuk menghidupi mereka, maka mereka bisa jadi menjadi anak-anak ideologis bagi kita, sehingga kita masih bisa terus melanjutkan estafeta syariat Islam kepada generasi-generasi kita. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka juga di negara-negara yang dianggap sebagai negara-negara yang maju, mereka itu suka berpikir, suka mengkalkulasi, suka menghitung-hitung. Kalau saya satu keluarga, ada suami, ada istri, misalnya kebutuhan per bulannya itu misalnya $3.000. Kalau tambah satu anak, kalau satu anak aja misalnya satu bulannya $1.000, berarti harus tambah lagi jadi $4.000. Wah, tambah beban lagi, tambah anak lagi, tambah beban lagi, tambah anak lagi, tambah beban lagi. Mereka menganggap bahwa anak itu adalah beban bagi kehidupan mereka. Maka mereka untuk punya anak itu berpikir, mikir-mikir, ya, daripada saya punya anak, gitu kan, yang belum tentu juga nanti dia berbakti kepada saya, mendingan investasi untuk usaha dan lain sebagainya. Nah, sehingga mereka krisis terhadap regenerasi. Nah, di kita meyakini betul bahwa setiap anak yang lahir ke dunia itu sudah bawa rezekinya masing-masing. Nah, berapa banyak, gitu kan, orang yang tadinya belum punya anak, ya, punya motor aja susah. Begitu punya anak, punya motor, anaknya nambah satu, ya mau nggak mau juga kan, motornya udah nggak muat. Nah, nambah satu lagi motornya, anaknya nambah satu lagi, udah nggak muat lagi, nambah mobil, nambah satu lagi. Alhamdulillah kalau kita yakin betul, ya, dengan janji Allah Subhanahu wa taala, gitu kan, maka jangan takut, gitu kan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian takut dengan anak-anak kalian. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, karena sesungguhnya yang memberi rizki bagi anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan anak kita jangankan sudah lahir, masih ada di dalam perut aja dia belum bisa ngapa-ngapain, sudah ada rezekinya, sudah bisa makan, sudah bisa minum, gitu kan. Itu padahal masih ada di dalam perutnya, belum bisa ngapa-ngapain. Apalagi kalau sudah bisa hidup, sudah bisa berjalan dan lain sebagainya. Yakinlah rezeki Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa diberikan bagi orang-orang yang yakin bahwa ketika setiap anak yang lahir maka akan dibarengi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, perbedaan antara kita yang diatur oleh agama Islam dengan orang-orang yang tidak diatur oleh agama Islam. Kenapa di orang-orang barat itu mereka enggan untuk menikah, enggan punya anak? Karena bagi mereka, pertama, buat apa menikah? Karena di sana itu kalau ada laki-laki suka dengan perempuan, perempuannya juga suka dengan laki-laki, tanpa diikat dengan pernikahan pun mereka boleh ngapa-ngapain. Yang di kita dikenal dengan kumpul kebo. Nah, kebo jantan sama kebo betina tuh, gitu kan, ngumpul. Karena tanpa ada ikatan, sehingga di sana itu sekarang krisis anak-anak yang enggak jelas siapa bapaknya, siapa ibunya. Banyak di sana itu sekarang permasalahan anak-anak yang menggugat, bapak saya siapa, ibu saya siapa. Karena ternyata penelitian rata-rata, naudzubillah, seorang istri di negara-negara yang katanya maju, ini istri ya, pasangan istri, gitu kan, begitu dicek dengan sebuah alat,
Ada yang alat itu ada yang namanya untuk mengecek sidik jari, ada yang untuk mengecek sidik diri, ada yang namanya sidik diri. Jadi gini, kalau ada seorang perempuan dicek oleh alat itu akan kelihatan dia sudah pernah berapa kali disentuh oleh laki-laki lain selain suaminya. Ternyata rata-rata setiap istri di negara-negara barat, istri ini ya, setiap istri itu tidak kurang dari 3 sampai 7 laki-laki yang pernah tidur dengan istri tersebut. Na'udzubillah. Sehingga anaknya juga tidak jelas. Bahkan ini profesor yang menemukan alat ini, dia juga curiga sama istrinya sendiri. Bener, nih jangan-jangan istri saya juga begitu. Dia punya anak 4, dicek istrinya, gitu kan? Ternyata itu ada bekasnya, itu ada 5 laki-laki yang pernah tidur dengan istrinya. Semakin penasaran dia cek DNA anak-anaknya, ternyata dari 4 anaknya cuma 1 DNA-nya yang cocok dengan dia. Yang lainnya itu nggak jelas. Bapaknya yang mana, siapa itu nggak jelas. Nah ini kehidupan yang mereka yang tidak diatur oleh syariat Islam. Sementara ini profesornya awalnya dia beragama Yahudi, kemudian dia teliti terhadap istri-istri orang mukmin. Dia cek satu kampung yang di situ penduduknya beragama Islam. Ternyata dari hasil pengecekan dia itu seorang istri dari suaminya yang suaminya orang beriman, itu hanya ditemukan 1 sidik diri, yaitu dari suaminya saja. Maka dia meyakini bahwa yang namanya agama Islam itu betul-betul menjaga keharmonisan keluarga antara suami dengan istri. Para istrinya itu menjaga kehormatan dari diri mereka masing-masing. Maka ini juga menjadi peringatan bagi kita, ya, menjadi pelajaran bagi kita, ya. Kalau diri kita mengaku sebagai seorang mukmin mukminah, muslim muslimah, maka hendaknya kita hidup sesuai dengan syariat Islam. Itu di dunia bisa ketahuan, apalagi nanti di akhirat bisa ketahuan. Ya, maka setiap seorang laki-laki, seorang suami ataupun seorang istri hendaknya senantiasa menjaga diri masing-masing dari godaan-godaan yang ada di luar. Dan ternyata memang godaan-godaan di luar itu biasanya suka lebih menarik dibandingkan dengan yang ada di rumah. Sehingga ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Kenapa? Karena rumput tetangga itu sintetis, ya. Dia lebih hijau, nggak pernah layu. Sementara rumput yang di dalam rumah, rumput asli, yang kadang bisa layu, gitu kan. Nah makanya jangan sampai kita sebagai pasangan suami atau istri tergoda dengan godaan-godaan yang ada di luar, gitu kan, sehingga bisa merusak keharmonisan keluarga kita. Kasihan yang nanti yang paling banyak terguncang adalah anak-anak kita. Dan hati-hati, ya, hati-hati. Ada satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa iblis itu setiap hari dia menyebarkan pasukan-pasukannya. Dia menyebarkan pasukan-pasukannya untuk menggoda orang-orang. Nah, satu waktu setiap hari itu, setiap bawahannya itu lapor sama iblis. Kata setan si A, saya meninggalkan seseorang sedang mabuk-mabukan. Kata iblis, itu mah biasa. Kemudian setan B lapor, saya meninggalkan seseorang ketika dia sedang berjudi. Kata iblis, itu mah biasa-biasa aja, enggak aneh. Kemudian terus laporan satu persatu sampai ada setan yang kemudian dia mengatakan, saya meninggalkan keluarga si fulan dalam kondisi suaminya sedang menceraikan istrinya. Maka kata iblis, nah ini baru bagus. Jadi kalau ada orang yang bercerai, itu iblis senang banget, gitu kan? Senang banget. Karena apa? Karena kalau ada perceraian antara suami istri, nanti efeknya itu akan kemana-mana, apalagi terhadap anak-anaknya, gitu kan. Wal iyadzubillah. Maka kita senantiasa berusaha
agar kita mampu menjaga keharmonisan keluarga kita semua, menjaga keutuhan keluarga kita semua. Jangan sampai ada seseorang yang masuk ke dalam keluarga kita yang bisa menghancurkan semuanya. Kita harus senantiasa berusaha, pasangan suami istri, untuk senantiasa mensolehkan diri masing-masing, sehingga nanti anak-anaknya juga akan menjadi generasi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita berkumpul dengan keluarga kita tidak hanya di dunia saja, tapi juga berkumpul dengan keluarga kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan terkhusus bagi Ananda Naurin Ziva Ayudisa yang baru saja dilahirkan, mudah-mudahan menjadi anak yang solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Ala hadinnya wala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.